kita berbincang kembali bersama Pak Bima. Pak Bima, singkat terkait dengan target BBRI dan juga BBCA di akhir tahun di berapa? Ya, untuk BBRI sendiri menurut saya bisa ke level sekitar 4.100 ya. Ini level yang paling mungkin bisa dipenuhi ya oleh saham BBRI sambil menunggu nanti perbaikan kinerjanya ya untuk di semester kedua. Kalau untuk BBCA memang kemungkinan besar bisa lebih baik. Di sini dia memiliki ada posisi gap ya di 9.400. Ya saya pikir ini sebelum akhir tahun gap ini bisa ditutup ya oleh BCA. Sekarang kan BCA di 8.600. Untuk ke 9.400 itu kurang lebih sekitar 8-9%. Dengan performa keuangan yang masih cukup baik, menurut saya 9.400 ini bisa terpenuhi di akhir tahun ini. Baik, BBRI nampaknya masuk ke dalam salah satu saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Kita tampilkan data selengkapnya untuk saham-saham pilihan dari Pak Bima. BBRI dengan rekomendasi buy dengan support di 3.800, resistance di 4.050, kemudian juga SSIA dengan support di 1.800, dengan resistance di 2.000, Brand dengan support di 6.000, resistance di 6.500, rekomendasi buy PTRO dengan support di 3.140 dan resistance di 3.400. Most likely dari apa yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini, Pak Bima, beberapa tadi kalau saya lihat di data pembukaan market di pagi hari ini masuk ke top gainers nih. Di antaranya adalah ada SSIA kalau tidak salah dan juga Brand ya. SSIA analisis selengkapnya seperti apa, Pak Bima? Ya, saya pikir tren yang sangat positif ya. Ini salah satu saham properti yang menurut saya dari awal April ya, dari awal April tahun ini sampai dengan di bulan Juli ini kurang lebih di 3 bulan menjelang 4 bulan, trennya sangat positif. Bahkan kalau kita periksa atau kalau kita lihat dari sisi akumulasi pembeliannya sangat baik dan juga beberapa sentimen positif ya yang terdapat di saham SSIA. Jadi saya pikir untuk jangka waktu pendek ya investor bisa mencermati saham SSIA baik untuk swing trade, untuk trading. Menurut saya bisa untuk masuk atau mencermati saham SSIA. Saya merekomendasikan SSIA untuk di hari ini atau bahkan sampai di pekan depan. SSIA target itu di level 2000 dengan level stop loss di 1.800 untuk saham SSIA. Baik, dari SSIA kita bergeser ke Brand. Seperti apa analisisnya, Pak Bima? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, baik Brand, PTRO maupun Cuan memiliki sentimen yang menurut saya sangat positif karena memang saat ini sudah ada kesempatan kembali untuk ketiga emiten tersebut masuk ke dalam daftar indeks MSCI yang tentunya ini sudah catatan saya sudah 2 kali ya mengalami hal yang tidak diinginkan oleh market sehingga momen saat ini benar-benar ditunggu oleh investor. Nah, oleh karena itu penguatan yang terjadi di pagi ini menurut saya adalah penantian ya dari investor yang menginginkan ketiga saham tersebut baik Brand, PTRO maupun Cuan masuk ke dalam indeks MSCI. Nah, untuk Brand sendiri pagi ini sudah menguat 11 bahkan tadi sampai 15%. Menurut saya untuk jangka waktu pendek kita bisa amankan posisi terlebih dahulu. Di sini target saya di level 6.500, tentunya ini sudah melewati level yang saya targetkan sekarang sudah di 6.800. Saran saya untuk investor jangka pendek ini bisa kita amankan terlebih dahulu sambil nanti kita menunggu pengumuman resmi dari MSCI mengenai update yang akan direbalancing nanti di akhir Agustus nanti. Baik, dari Brand kita bergeser ke PTRO. Seperti apa, Pak Bima? Ya, untuk saham PTRO sendiri seperti yang Brand yang tadi saya sampaikan, untuk PTRO ini sama ya. Menurut saya kita masih harus menunggu untuk jangka waktu pendek kita harus sell on strength untuk saat ini. Investor yang sudah profit menurut saya lebih baik kita amankan posisi profit terlebih dahulu. Nanti di tanggal 13 atau biasanya di tanggal 15 Agustus sudah mulai ada pengumuman untuk saham-saham yang akan masuk ke indeks MSCI nanti yang akan direbalancing biasanya di akhir Agustus nanti. Baik, itu tadi beberapa saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Bima, diantaranya adalah BBRI, kemudian juga SSIA, Brand, dan juga PTRO, semuanya direkomendasikan buy. Kalau kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini bergerak menguat, Pak Bima, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah pola yang akan berlangsung di hari ini sampai penutupan perdagangan nanti sore? Ya, menurut saya penguatan IHSG hari ini terdorong oleh saham-saham grup PP yang tadi saya sampaikan ya. Ada Brand, PTRO yang memiliki market cap cukup besar. Padahal kalau kita lihat beberapa emiten perbankan pagi ini merespon negatif ya, atau terkoreksi mungkin karena memang efek dari market Eropa juga yang Jumat kemarin ditutup close hampir mendekati 1% rata-rata. Jadi saya pikir ini sesuatu hal yang perlu kita cermati selain kita memperhatikan IHSG-nya.
kita lihat memang sekilas menguat gitu. Tapi kalau kita lihat komponen-komponen yang membuat IHSG menguat, itu kita harus memilih saham-saham yang memang sesuai dengan kriteria kita masing-masing. Seperti tadi di perbankan, walaupun hari ini terkoreksi, ya IHSG tetap positif. Koreksinya hari ini itu kesempatan kita untuk melakukan pembelian. Oke, bisa masuk ke saham-saham berbasis perbankan atau mungkin sektor-sektor yang lain dengan harga yang lebih murah begitu ya. Baik, kita bergeser sedikit ke data perekonomian di Indonesia terkait dengan data keyakinan konsumen yang meningkat tipis namun masih lebih lemah dari ekspektasi. Rekomendasi soal sektor konsumsi seperti apa, Pak Bima? Ya, memang kalau saya lihat dalam sepekan terakhir ini ataupun dalam 2 pekan terakhir ya di bulan Juli ini, saya pikir walaupun memang ada hal-hal yang bisa mempengaruhi sektor konsumer, tapi saat ini sektor konsumer belum menjadi perhatian khusus ya dari investor. Selain daripada karena memang terdapat sentimen saham IPO yang di awal Juli atau di akhir Juni kemarin sudah bergulir, sehingga data-data tersebut ya tidak bisa mempengaruhi secara langsung terhadap saham-saham yang seharusnya bisa terpengaruh gitu. Tapi ini kita tidak bisa lihat karena memang pasar belum berkonsentrasi penuh terhadap sektor konsumen. Menurut saya untuk saat ini data-data tersebut sudah diantisipasi ya oleh market, sehingga pergerakan di market tidak begitu sensitif gitu terhadap data inflasi terkait dengan data yang sudah dirilis ya di bulan ini. Baik, data-data apa yang sebaiknya harus dicermati oleh pelaku pasar sehingga ini kemudian menjadi penyeimbang lah di tengah optimisme terkait dengan pergerakan dari IHSG dan juga mungkin optimisme bisa kemudian mencapai harga yang kemudian menarik untuk sektor-sektor tertentu. Specifically tadi kita bicara mengenai sektor perbankan begitu ya. Apa yang perlu dicermati lagi isu-isunya Pak Bima? Ya, jika kita melihat di tanggal 10 Juli kemarin sektor perbankan menguat cukup signifikan ya, seperti saham BBRI itu menguat sampai 5%. Ini sebenarnya bukan tanpa alasan karena ada sinyal-sinyal positif terkait dengan adanya potensi penurunan suku bunga, baik yang ada di lokal kita di Indonesia maupun di global. Walaupun di global ini masih terdapat ketidakpastian gitu. Namun kalau kita lihat ada pertimbangan bahwa pemimpin The Fed akan diganti, ya ini merupakan sinyal yang mengarah bahwa sebenarnya pemerintahan di Amerika Serikat ingin suku bunga mengalami penurunan karena ini akan berkaitan erat dengan adanya level tertinggi ya apa namanya suku bunga obligasi di sana, sehingga untuk pergerakan di harga sahamnya tidak bisa sebaik kalau seandainya suku bunganya itu turun. Nah, menurut saya suku bunga saat ini menjadi sentimen yang paling harus kita nantikan dan untuk melihat atau untuk mengantisipasi kalau nanti suku bunga turun, kita bisa mengakumulasi saham-saham perbankan dari sekarang. Baik, cukup lengkap rasanya bagi pelaku pasar ataupun pemirsa IDX Channel untuk memiliki bekal dalam melakukan perdagangan di hari ini. Ada analisis terkait dengan makro, global, domestik, proyeksi IHSG dan juga saham-saham pilihan dari Anda. Pak Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Ya baik, terima kasih. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Dan pemirsa, setelah ini kami akan menghadirkan update informasi menarik yang kemudian akan saya dan juga rekan Rosalind Syu sampaikan. Ocha, informasi menarik apa lagi yang akan kita sampaikan nanti? Ya, baik Vicky dan juga pemirsa, kami akan hadir dengan informasi lainnya diantaranya terkait dengan PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk membidik marketing sales senilai 600 miliar rupiah di sepanjang tahun 2025. Pemirsa jangan kemana-mana, market Plus akan segera kembali.